Oke, selanjutnya ke penyetor dan pelapor PPN nih, yang bertanggung jawab dalam penyetoran dan pelaporan PPN. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pihak yang wajib menyetorkan dan melaporkan PPN. Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP. Sesuai dengan Ketentuan PMK nomor 197/PMK 03 tahun 2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah 4,8 miliar dalam setahun. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah 4,8 M tadi, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP. Ya, jadi sesuai dengan yang penjelasan PPN tadi di awal ya. Jadi secara umum PPN ini kaitannya erat sama PKP, karena PKP ini punya kewajiban buat memungut, menyetor, dan melaporkan PPN ya. Jadi kalau kita status sebagai PKP, setiap kita melakukan serah terima barang ya, jual beli atau serah terima barang dan jasa, itu akan dikenakan PPN. Nah, si PKP ini wajib memungut nih. Misalkan contohnya PKP ini jual barang nih ke pembeli. Nah, pembeli ini kan bayar PPN-nya nih. Nah, bayarnya nggak ke negara, tapi ke si PKP tersebut. Nah, si PKP ini ngumpulin dari pembeli yang membeli barang dia, kemudian di tiap bulan tuh dia setorkan ke negara dan laporkan. Nah, itu kewajibannya dia. Jadi kewajiban PKP itu bukan bayar, tapi lebih ke penyetoran dan pelaporan. Jadi yang lebih untuk pemikul beban pajak yang harus bayarnya itu ya konsumennya atau pembelinya gitu. Dimana kita bahas di bab sebelumnya tuh, jadi kalau untuk PPN yang tiap bulan ya, jadi penyetorannya tuh paling maksimal tuh tanggal 15 di bulan berikutnya. Jadi kalau misalkan si PKP mau menyetorkan PPN bulan Juni ya, maksimal tanggal 15 bulan Juli ya, dimana dendanya nanti masuk ke peraturan yang 2% per bulan tuh. Nah, kalau laporannya, SPT-nya itu maksimal akhir bulan berikutnya. Jadi laporan SPT bulan Juni, si PKP ini maksimal harus lapor sebelum tanggal 31 Juli ya. Kalau lewat atau telat ya nanti akan kena denda, itu berapa? 500.000. Nah, seperti penjelasan di bab sebelumnya, jadi kalau misalkan si pengusaha ini belum sampai omsetnya 4,8 M gimana ya, berarti kalau misalkan pengusaha tersebut belum memenuhi syarat buat menjadi PKP, maka dia tidak wajib untuk memungut dan menyetorkan dan melaporkan PPN. Artinya dalam serah terima barang jasa perusahaan dia itu tidak akan dikenakan PPN. Nah, tapi kalau misalkan si perusahaan tersebut mau jadi PKP biar mau mungutin PPN, itu bisa. Jadi melakukan pengajuan ya, seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya. Jadi apabila dia belum sampai angka 4,8 M omsetnya dalam setahun tapi ingin menjadi PKP, itu bisa dengan melakukan pengajuan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, terus juga apabila ada PKP ini yang sebelumnya sudah memenuhi syarat 4,8 M dan melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Nah, tiba-tiba kondisinya menurun dan tidak memenuhi batasan tadi. Nah, itu pun bisa diajukan untuk tidak dikukuhkan sebagai PKP, sehingga nanti setelah dicabut PKP-nya, si pengusaha tersebut tidak tidak diwajibkan lagi untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN ya.